Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyul hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Musala, seperangkat kepengurusan lainnya, para tuan guru, imam kita, alim ulama, jadi pandai, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Begitu juga kepada para guru kandung Limpempeh Rumah Gadang. Teristimewa kepada anak-anak kami yang kami sayang. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ajaran agama kita, ibu ibu bapak, ko mangananganan lihat wah, kalimat nan kita baca sabanta itu disebut tahmid. Apa na? Tahmid. Ada lagi sampingnya kalimat thayyibah, kita suka melihat sesuatu yang menakjubkan. Memuji kita akan Allah dengan ucapan subhanallah. Itu sebut dengan tasbih. Kemudian ada lagi mengagungkan asma Allah, menyebut kebesaran Allah dengan sebutan dengan kalimat Allahu Akbar, disebut dengan sebutan takbir. Semuanya itu ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah yang gampang kedengarannya, yang mudah rasa menyebutnya, tapi banyak kita yang tak sadar bahwasanya itu mengandung nilai yang tersendiri di sisi Allah. Itulah kalimat thayyibah. Ya, Bu. Ibu sibisi nambah ya. Kau bagi pertanyaannya 3 tadi lepek dah. Itulah kira-kira. Bukan kira-kira, memang itu kenyataannya di dalam Islam kita ada kalimat-kalimat yang kita anggap sepele di satu sisi mungkin ya.
awak anggap remeh. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Bernilai di sisi Allah ibunda. Pada malam hari ini sengaja kita kupas kalimat-kalimat yang dahsyat tadi itu. Kalimat-kalimat thayyibah itu yang baik tanpa perlu membutuhkan proses wudu. Amalan yang gampang, amalan yang mudah tapi bernilai. Pahalanya gadang di sisi Allah. Apalagi kita melakukannya lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi bunda, yanda, kanda semua yang hadir, pokoknya para ulama awak mewarisi sampai kini kok ada di sebagian tampe. Satyo awak selesai sembahyang, bacakan wirid Allahumma antas salam wa minkas salam sampai hadis beko basobo awak kalimat thayyibah dan ampe macam tadi. Itu hadis Nabi itu bunda. Hadis Nabi. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Beko kalau ada tahlil di bawah di imam kita ikuti tahlil. Itu adalah oleh-oleh untuk kita. Bamang kobe itu segala sesuatu yang kita nalarkan di atas permukaan bumi ini kan aduh tidak terjangkau di pemikiran awak. Betul tak? Ada nak bu? Ada sesuatu itu yang tidak bisa ditembus oleh akal pemikiran manusia. Hal ini sendiri diakui dalam status ke Al-Quran. Al-Quran itu dua model bunda. Ada ayat yang disebut dengan muhkamat, ada mutasyabihat. Al-Quran sendiri menyatakan hal seperti ini apabila kita bertemu dengan sesuatu isi Al-Quran ndak bisa terjangkau jakawak doa muka sui di sini jadi paswana kawak tapi yang butuhkan iman kita. Nah ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, pada momen hari ini kita melaksanakan apa kebansuan suruh apa lah sudah saya masuk saya belum ke materi lah dong. Ayolah terkejut ya. Masya Allah. Oh tidak PKWC tu. PKWC. Balik lagi ya nak. Kita sholat tarawih kan tak banyak doh. Ikut ya. Jadi bunda, ayahanda, kanda semua yang hadir di dalam kesempatan hari ini, kenapa sering kita baca? Karena banyak kita sudah jenuh, capek, lita, atau pusiang kepala, banyak mencari pelarian daripada apa yang dituntut oleh syariat Islam. Apalagi zaman kini. Sakit awak masalah untuk pelampiasan, wak lari kape, lari ke yang lain. Padahal ini adalah suatu obat yang paling manjur dan paling mujarab. Serupa tahun yang awal-awal Ramadan kojo penyampaian tentang kalimat thayyibah, yaitu salah satunya salawat. Bersalawat ringan hati waktunya, sajuk pemikiran kita. Nah dikaitkan pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang tertulis di malam yang ke-24. Ya 24 sekarang Bon. Ya. Malam 24 memaknai kita tentang hari kemenangan. Kalau yang menang itu secara bahasanya faiz. Orangnya mumtazun, menang. Kalau kita berbicara tentang masalah menang, identiknya bahasa kemenangan ini terdapatnya pada umat Islam umumnya itu dekat-dekat hari raya Idul Fitri. Ya dah, ketika penghujung Ramadan, tu orang lah sibuk dengan mikir ayo. Makanya ada di kalimat minal aidin wal faidin, maaf lahir dan
batin. Dia menang. Menang di sini dalam artian bukan secara fisik saja, Bunda. Tapi menang di sini secara lahiriah pun batiniah tidak boleh kita tinggalkan. Tentunya kita harus ingat kita menang dari apa. Sebuah logika seperti ini. Awak ingin menempuh sesuatu, mengerjakan sesuatu yang nilainya itu wah dipandang mata masyarakat atau di sisi kaum. Sebelum kita mendapatkan nilai wah tadi, kayak Panjat Pinang salah contohnya tuh, Panjat Pinang kita kan bisa sama menyaksikan, kita bayangkan apa yang harus dilakukan deh para panitia. Dan apa pula yang harus dilakukan oleh para peserta. Dia berusaha sedemikian mungkin, berjibaku, berjuang mati-matian bagaimana dapat mencapai puncak kesuksesan. Serupa itu nak. Kadang ditijak ni lah punggung orang, tinjaknya bawa ke terjatuh, tercelontang masuk, naik lo kateh balik. Kan serupa itu ya Bun ya. Seperti itu kan kita berjuang mendapatkan sebuah kesuksesan. Jadi tidak salah pujangga itu mengatakan ijtihad wala taksal. Bajuang itu ndak adoh dengan iringi maleh. Taksal itu maleh. Kasala yukasil, malas. Ijtihad adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan diiringi dengan sebuah bermalasan ndak jadi ijtihad ya. Kemudian dilanjutkan wala taku ghafilan. Fanadamatul uqba liman yatakassal. Coba perhatikan orang yang berjuang ibunda. Selama dia berjuang tadi masih di dalam kesungguh-sungguhannya untuk meraih yang ia inginkan agar menjadi sebuah kesuksesan, bermacam cara ia kerjakan. Mudah-mudahan cara yang dikerjakannya lain masih di dalam garis-garis ketentuan norma-norma yang berlaku. Ini bisa kita jalankan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Terserah mau apa yang kita kerjakan. Contoh kepala keluarga. Ingin mencukupi kebutuhan keluarga. Memang harus berusaha. Memang harus berusaha. Bunda harus berusaha selaku ibu di rumah tangga. Karya sama aja Pak, dia payahnya kehidupan. Kita tetap disuruh untuk berjuang, ijtihad tadi. Silahkan. Mau pagi pulang patang, peras keringat, bantiang tulang, silahkan, tidak masalah selagi hayat masih di kandung badan. Silahkan kerjakan, asalkan jangan pernah melewati batas-batas sesuai dengan ajaran Islam awak. Contoh, awak tahu nak berjuang itu adalah sebuah ibadah bunda. Ketika muazin lah maimbau di masjid, di musalah, ayalah salat, jadi tujuh kita kerajaan. Nah singkat cerita, dari gambaran sedikit ini silahkan ibu dan bapak gambar mana yang kemenangan tadi. Yang jelas intinya kemenangan itu identik umat Islam mengartikan hari raya Idul Fitri. Kita butuh persiapan. Kita butuh yang namanya sesuatu hal yang bisa kita pegang sebagai pondasi alasan kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Kayak Pak, iya kan? Ibu jawab Pak setibo di siko kok dek karena alasan gua. Alasannya mudah-mudahan samoyo luruh niat awak sayun selengkah sepijak dengan titel yang dijanjikan Allah berupa maqam tattaqun. Kan itu tujuan awak. Lebih lagi nih penghujung Ramadan buat Pak. 10 terakhir menjelang bulan Ramadan ini jangan pernah kita tinggalkan yang namanya masjid musala. Sekali lagi, jangan pernah kita tinggalkan berjamaah di masjid musala 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Apa? Kenapa sebabnya? Karena Allah sendiri yang menyampaikan di malam-malam terakhir itu akan didatangkan satu spesial malam yang khusus. Tandonya disampaikan dek Nabi.
Datangnya itu di malam-malam ganjil. Kini malam 24, besok malam 25. Gon. Besok malam 25. Ingat, jangan kita tinggal. Barana kapan nyawa. Betapapun litak nyawa, barapun hujan labet jo patuhnya, ingat ini. Tapi di dalam tanda-tanda yang disampaikan baginda Rasul, malam yang spesial tadi itu suasana cuacanya bagus. Begitu riwayatnya. Apa itu malamnya? Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalna hu fi Lailatul Qadar. Allah ciptakan satu malam spesial di malam-malam 10 terakhir sahur siang. Nyo tambah dek Nabi keterangannya, tiba malam ko di malam ganji, Pak. Aku salah satu pupuk, salah satu modal dek kita kalau yo ingin mendapatkan sebuah kemenangan. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa langkah yang harus kita dapatkan? Sesuai dengan tema tadi, ba'a caranya wa ingin mendapatkan status kemenangan kok indah saja berupa fisik. Tamat sedok puasa siang hari mana nawih jelepa itu saya. Oh, kalah awak beko ibu jawab. Kalau hanya sekadar itu tadi saya kecewa menang tu ndak lain ndak lepe-lepe puasa selama sebulan kok. Banyak orang bisa Pak. Nama, iya kan Bun? Banyak orang bisa. Nyopupu begadang semalam-malamnya ke mana? Semalam-malamnya ke Jepang para ruang ke sahur saya beko nyelok le. Sudah sahur nyeputang lalu beko jago selesai. Sial orang nak kata lo. Sial orang nak kata lo. Apakah ini yang dikatakan Mumtaz? Menang, bunda. Ini yang jalan pintas namanya. Kalau masih seperti ini, maaf, tidak mengajar, tidak. Tapi semua indok memenuhan awak. Kalau masih serupai koyo gaya awak puasa, masih seperti ini juga sikap kita beribadah, terutama sahur Ramadan. Puasa di siang hari datang ke dalam hidup awak sekali dalam setahun. Itu kok untung-untung lebih panjang umur. Kok lagi panjang umur awak, lagi datangnya sekali dalam setahun kawak. Kok indah. Lepeh. Masih serpo tadi gaya berpikir kita puasa. Awak kecian manang tutu kalau dapat menjalani serpo itu air lewat. Coba ibu bapak perhatikan air lewat di batang air itu. Buih-buih yang lewat itu akan selalu dibawa di air kencang. Abe ko di masa telah ta'alek takan tuang di muaro pado na mambek syukurlah udah anjing saya ke bawah. Jadi yang gua gambarkan sebentar melalui kalimat amruko, kalau seandainya gaya puasa kita sama seperti tadi, berarti kita sudah kalah, Bun. Jangankan menang yang kita dapat, malah laknat yang seperti diprediksikan oleh baginda Rasulullah. Kan itu yang kita sampaikan waktu tausiah kita di awal-awal. Nah, masih ingat bunda? Masih ingat? Kecek Rasulullah ketika seorang hamba puasa, bara banyaknya orang Islam yang puasa, tapi yang dapatkan hanya hauh jelepah. Pahala di sisi Allah tak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kita selaku hamba Allah yang diberi akal pemikiran yang cerdas dan cemerlang, apakah mau seperti itu? Kan tidak. Kemudian Allah jawab dalam firman-Nya dalam tafsir Ibnu Qasir, bagaimana caranya mendapatkan sebuah langkah menang ini? Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah yang kita baca di awal mukadimah tadi, ayat 151. Dipanggil kita, disuruh kita untuk yang pertamanya, kuncinya adalah fadhkuruni, syukuri nikmatku kata. Untuk mendapatkan kemenangan tadi itu syukur kita dulu, Bun. Apa yang kita syukur di sini? Ini langkah pertama. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah ya Allah. Walaupun tidak litak keadaan medeko, walaupun awak sudah kena pasca gempa atau pasca musibah, walaupun kehidupan ekonomi rendah, walaupun panik litak angin hari bulan puasa, tapi Allah masih memberikan kesempatan nikmat hidup. Betul, Bun? Betul. Maka daripada itu ya Allah berikan kekuatan kepadaku ya Allah selagi hayat masih di kandung badan.
iringilah Ramadan ini ya Allah, berikan kekuatan untukku ya Allah, agar bisa sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Iko biar wak dapat status kemenang tadi itu cia dulu. Caro kita bersyukur. Setelah itu apalagi ketika kita diberikan nikmat di sisi lain oleh Allah, punya rezeki ya Allah, punya harta Allah, balanjuan di jalan Allah. Apalagi deket-deket gini, adalah malah di samping awak menghidupkan qiyamul lail, zakat fitrah jangan lupa ya bun ya. Ini Pak Pengurus ini cocoknya tema kita malam ini zakat ini. Dan zakat ini ibunda, kembali kita ingatkan, kita lebih afdol membayarkan kepada yang terdekat sesuai kategori asnaf 8. Ya Bu, contoh aku aja Pak Pengurus. Dia nak Pak Pengurusku adalah orang yang kayu. Dia berlebih. Ambu adik kandungannya memang payah dia mau contoh. Daripada dia harus mentang-mentang dia pegawai menyalurkan kepada yang dianjurkan oleh atasannya, lebih afdol dia berzakat kepada. Itu contohnya Bu. Asnaf 8. KMBG masuk ada Bu. Pak, aku bukan politik tapi membuka wawasan awal. Silakan lihat surat Al-Maidah tuh. Ada 8. Fakir, miskin, amil, ibnu sabil, garib, termasuk imam, orang yang terlilit hutang. Nah, sekarang kita jabarkan yang tadi. Jadi sekali lagi kita imbau, zakat jangan pernah kita lupakan. Ini di penghujung Ramadan. Itu pertama, salah satu bentuk syukur kita. Salurkan rezeki kita, harta kita dibelanjakan di jalan Allah. Yang kedua, Allah suruh kita wasta'inu bis sabri was shalah. Bagaimana caranya melapatkan langkah untuk bisa mendapatkan kemenangan tadi? Sabar. Ibunda sampai ke siku kan tidak sabar. Iya enggak? Iya Pak ya. Bapak masih bertahan di musala ini karena sabar Pak. Siapapun kita di atas musala ini, kita berada di sini mudah-mudahan lahir dari lubuk hati yang paling dalam, bertahan kita di musala ini masih karena sabar. Sabar yang mana? As-sabru ala ta'ah. Lain taat jawab ibadah. Apalagi mendengar iming-iming tadi akan ada malam spesial di penghujung Ramadan. Tibonya di malam-malam gaji. Kalau enggak malam Iswa, kalau enggak malam 27, kalau enggak di malam ke-29. Cali asal. Yang penting intinya kita isi qiyamul lail. Perbanyak qiraatil Quran, perbanyak melakukan hal-hal yang tarbawiyah. Ketiga, terakhir, apa yang harus kita siapkan? Yaitunya jadikan penolongmu adalah ibadah sholat. Kalau sabar ini dibaratkan orang baju barang, kok cameh takut ke jatuh, adon pamaci jembatan adon pamaciknya. Pemaciknya sabar tadi. Untuk menyeberang, itulah jembatannya tadi, yaitunya sholat. Jadikan sholat sebagai sarana untuk komunikasi kita dengan Rabb kita, dengan Allah sebagai bahan tempat curhat kita. Adukan semua masalah kita. Insya Allah yang namanya status kemenangan tanpa kita harapkan pun akan kita dapatkan. Lalu Pak, mudah-mudahan dengan tausiah kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan harapan dan doa kepada Allah, semoga kita termasuk salah satu hamba Allah yang mendapatkan nilai kemenangan dengan maqam la'allakum tattaqun. Banyak maaf, aku luka liaza astafikum fastabiqul khairat yaum indamas saum fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.